Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan English Chamber. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan sedang in saat ini, yaitu CP baru. Kali ini pembahasannya CP baru bahasa Inggris. CP baru ini landasannya adalah keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek nomor 032 tahun 2024. Saya akan meng-highlight yang erat kaitannya dengan munculnya putusan ini, yaitu karena keputusan ini berlaku, maka untuk CP-CP yang terbit sebelumnya itu dicabut. Ini ya, yang saya highlight itu ya. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jadi, TP yang Bapak Ibu susun selanjutnya ya setelah peraturan ini muncul harus berdasarkan CP ini. Munculnya CP baru ini adalah waktu yang tepat untuk kita merefleksi apakah kita sudah mencermati rasional, tujuan, karakteristik, dan CP dan serta tentu saja CP elemen untuk tiap fase. Jadi Bapak Ibu di setiap CP itu ada rasional mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, karakteristik mata pelajaran, dan CP fase serta CP elemen. Nah, ini waktu yang tepat untuk kita merefleksikan diri apakah kita sudah membaca hal-hal ini. Ketika CP terbit ya, biasanya kita langsung ke CP elemen ya. Nah, ini waktunya kita membaca dan di video ini saya akan kupas hal-hal yang penting yang ada di CP baru mata pelajaran bahasa Inggris. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu ini waktu kita merefleksi apakah kita sudah membaca apa-apa yang terdapat dalam CP. Yang pertama, yang terdapat di CP ada rasional. Di dalam pembelajaran bahasa Inggris saya highlight yaitu untuk rasional pada pembelajaran bahasa Inggris ini tujuannya adalah memberi kesempatan pada peserta didik untuk berkomunikasi dengan warga dunia dari latar belakang budaya yang berbeda, gitu ya. Kemudian dari interaksi tersebut mereka memperoleh pengetahuan, mempelajari berbagai keterampilan dan perilaku manusia yang dibutuhkan untuk dapat hidup dalam budaya dunia yang beraneka ragam. Jadi kita mempersiapkan peserta didik kita untuk menuju global. Begitu Bapak Ibu. Nah, namun di dokumen CP itu pada bagian rasional juga ditekankan bahwa dengan memahami budaya lain dan interaksinya dengan budaya Indonesia, mereka, peserta didik ya, mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang budaya Indonesia, memperkuat identitas dirinya, dan dapat menghargai perbedaan. Ini memang untuk pembelajaran bahasa Inggris itu, kalau kita orang dari Indonesia, maka konten yang akan kita bicarakan ya terkait dengan kondisi Indonesia ya, ketika kita berbicara dengan orang lain ya. Jadi ini memang tekanannya adalah bisa mengomunikasikan budaya Indonesia, kondisi Indonesia untuk masyarakat dunia. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk pembelajaran bahasa Inggris sendiri itu difokuskan pada penguatan 6 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, memirsa, menulis, dan mempresentasikan. Semuanya secara terintegrasi dalam berbagai jenis teks. Untuk CP dari 6 keterampilan bahasa tersebut mengacu pada Common European Framework of Reference for Languages.
Learning, Teaching, Assessment, yaitu CEFR. Dan untuk fase D ya, ini untuk fase D itu setara level B1. Nah, level B1 CEFR itu mencerminkan spesifikasi yang dapat dilihat dari kemampuan peserta didik untuk fase D ya, saya ambil contoh fase D ya Bapak Ibu ya. Untuk fase D, yang pertama, mempertahankan interaksi dan menyampaikan sesuatu yang diinginkan dalam berbagai konteks dengan artikulasi jelas. Mengungkapkan pokok pikiran utama yang ingin disampaikan secara komprehensif dan mempertahankan komunikasi walaupun terkadang masih terdapat jeda. Jadi Bapak Ibu, pengucapan jelas ya, pronunciation, artikulasi jelas, ungkapan pokok pikiran utama yang ingin disampaikan secara komprehensif, jadi menyampaikan sesuatu secara lengkap walaupun masih sederhana. Kemudian mempertahankan komunikasi, take turn ya, ketika berbicara ada take turn yang cukup gitu ya, tidak sangat sederhana. Kalau sangat sederhana itu nanti di level A1, A2 ya. Walaupun terkadang masih terjeda. Gitu. Yang berikutnya Bapak Ibu, pendekatan yang digunakan. Di rasional dari CP Bahasa Inggris itu disebutkan yaitu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berbasis teks atau genre-based approach, yakni pembelajaran difokuskan pada teks dalam berbagai moda, baik lisan, tulisan, visual, audio, maupun multimodal, gitu ya. Kalau stages-nya nanti kita lihat lebih rinci di sini, yaitu stages untuk genre approach ya. Itu building knowledge of the field. Di stage awal ya, stage awal itu guru membangun pengetahuan atau latar belakang pengetahuan peserta didik terhadap topik yang akan ditulis atau dibicarakan. Jadi untuk written maupun spoken. Nah, pada tahapan ini guru juga membangun konteks budaya dari teks yang diajarkan. Misalnya mau masuk ke teks prosedur, maka guru-guru bisa mulai memperkenalkan terkait benda-benda yang dibutuhkan, kemudian how to do something, for example, how words used, misalnya ini resepi ya, misalnya slice, cut, dice, for example, stir, ya, contohnya, sambil memperagakan akan jauh lebih baik. Jadi wording yang dipakai pada sebuah teks prosedur untuk mengawali atau untuk membangun pengetahuan atau latar belakang. Jadi di sini bisa vocabulary-nya, bisa grammar-nya, seperti itu. Kemudian stage yang kedua adalah modeling of the text. Guru memberikan model atau contoh teks sebagai acuan bagi peserta didik dalam menghasilkan karya, baik lisan maupun tulis. Nah, bisa berbentuk lisan, jadi mengupas struktur teks, lisan maupun tulis ya. Kalau memodelkan lisan, ini seperti contohnya ini, seorang guru memodelkan how to tell a story, for example, di sebuah naratif teks misalnya ya. Jadi dia betul-betul memodelkan begitu. Bagaimana sebuah teks itu dibawakan secara lisan maupun tulis itu kan berbeda Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh lisan, tulis, bisa pakai video boleh misalnya ya. Teks tulis dipaparkan di PPT juga tidak masalah. Berikutnya, stage berikutnya atau stage ketiga adalah joint construction of text. Di sini mulai menyusun teks secara bersama, baik itu dalam diskusi kelompok maupun klasikal ya. Intinya masih guided seperti itu. Nah, di situ nanti siswa akan mendapatkan feedback dari guru. Ini bisa menjadi formatif. Jadi bisa menjadi assessment formatif di sini. Jadi untuk mengetahui apakah siswa siap
atau tidak menuju ke independent construction of the text. Nah, kalau sudah independent construction of the text, maka siswa siap memproduksi teks lisan dan tulis secara mandiri. Nah, kalau lisan misalnya bisa di-record atau presentasi langsung. Nah, itu atau dialog ya langsung. Mandiri di sini kalau bentuknya harus dialog ya dialog berdua gitu ya, couple, pair. Nah, kemudian Bapak Ibu juga masih di rasional itu disampaikan bahwa dalam pelaksanaannya selain pendekatan berbasis teks atau genre-based approach tadi, yang 4 stages tadi, pembelajaran bahasa Inggris juga dapat menggunakan pendekatan komunikatif ya, communicative approach dan atau berbagai pendekatan pembelajaran bahasa lainnya yang relevan. Jadi Bapak Ibu tidak dibatasi ya, tidak dibatasi hanya pada genre-based approach. Boleh pakai pendekatan yang lain. Mau pakai pendekatan kooperatif juga boleh, tidak masalah. Hanya yang Bapak Ibu pastikan itu sesuai dengan karakteristik pembelajaran bahasa. Tidak harus mengikuti tren saintifik saat ini ya, sebab belum tentu sesuai dengan bahasa. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai dan Bapak Ibu merasa itu cocok, nah silakan dipakai. Ini yang saya biru ini tidak ada di dokumen CP, saya hanya mencontohkan ya. Maaf hijau. Metode ini kan tadi disebutkan dapat menggunakan pendekatan komunikatif apa saja ya. Ini saya contohkan misalnya memakai metode present practice production. Ketika present itu guru mempresentasikan atau menjelaskan atau menggiring siswa untuk mendapatkan konsep-konsep gitu ya. Lalu setelah itu siswa praktis ya, lalu production. Kalau di menurut Harmer ini untuk grammar and vocabulary, tapi saya sudah mempraktekkan ini juga cocok untuk dialog ya. Ketika misalnya pada presentasi ada contoh dialog ya, kemudian pada praktis siswa berlatih masih didampingi oleh guru misalnya untuk pengucapannya, lalu uh, pilihan kosakatanya. Nah, kemudian production ini sudah siswa mampu memproduksi dialog secara mandiri. Ini contoh. Yang lain ini ada yang di-highlight lagi yaitu pembelajaran bahasa Inggris mendukung pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, jadi tetap bisa mengintegrasikan P3 itu ke dalam pembelajaran bahasa Inggris karena misalnya contoh ya ini di sebuah sekolahan SMP Al Azhar 14 Kota Semarang itu ada kegiatan grouping for example. Nah, jadi grouping ini juga mendukung salah satu dimensi yang ada di P3 ya, kerjasama. Nah, gitu Bapak Ibu, gotong royong ya. Yang berikutnya di dokumen CP itu ada tujuan. Tujuan mata pelajaran bahasa Inggris. Ini Bapak Ibu, mengembangkan kompetensi komunikatif ya, kemudian mengembangkan kompetensi interkultural gitu ya. Tadi sudah kita diskusikan juga pada bagian rasional tadi ya. Menghargai perspektif sudut pandang yang berbeda, praktik dan produk budaya Indonesia dan budaya asing. Jadi tidak terbawa arus budaya asing karena juga menghargai budaya Indonesia. Yang berikutnya mengembangkan kepercayaan diri untuk berekspresi sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab dan mengembangkan keterampilan bernalar kritis dan kreatif. Baik Bapak Ibu, di tujuan itu juga disebutkan yaitu jenis teks yang diajarkan dalam bahasa Inggris beragam dan disajikan bukan hanya dalam bentuk teks tulisan saja, tetapi juga teks lisan. Jadi Bapak Ibu mohon ini untuk pembelajaran bahasa Inggris ke depan itu untuk teks-teks lisan juga dipajankan gitu ya, tidak hanya tulis saja. Nah, ini dokumen CP bunyinya begini, tidak menyebutkan jenis teksnya apa Bapak Ibu ya. Kalau ini kan jenis teks yang kita kenal ya, tapi di dokumen ini tidak ada.
Berikutnya, guru perlu memperhatikan gradasi tingkat kesulitan atau kompleksitas jenis teks. Baik, Bapak Ibu, ketika menyusun TP, ya, ketika menyusun TP, Bapak Ibu duduk bersama menentukan TP-TP mana gitu ya yang harus berada lebih dulu dibandingkan dengan TP-TP yang lain ya, urutannya, gradasi kesulitannya, kompleksitasnya. Misalnya yang tidak bahan pada eee, kata kerja misalnya. Nah, itu harus di depan. Nah, selanjutnya nanti siswa semakin lama ya akan mendapat tantangan yang lebih. Kemudian pembelajaran bahasa Inggris umum ya mencakup elemen keterampilan reseptif, menyimak, membaca, dan memirsa, serta keterampilan produktif, berbicara, menulis dan mempresentasikan. Nah, mengapa demikian? Karena ini nanti di CP elemen kan Bapak Ibu lihat ya, menyimak dan berbicara itu menjadi satu karena menyimak itu merupakan reseptif sebelum dia memproduksi berbicara, dia harus mendengar orang lain berbicara dulu sebagai model gitu ya, atau modelnya berbicara baik dari video, audio ataupun dari gurunya. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini saya eee eee, spesial saya sisipkan karena Bapak Ibu yang di fase D itu perlu tahu bahwa di SD mulai fase B atau kelas 3 ya, kemudian C tentu saja ya setelah B, C itu di SD, itu sudah diajarkan bahasa Inggris ya, nanti mulai tahun 2026 menjadi wajib ya. Maka di sini disampaikan, nah ini penting, pembelajaran difokuskan pada kemampuan berbahasa Inggris lisan. Jadi Bapak Ibu yang nantinya akan mengajar bahasa Inggris di fase B, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Bahwa karena ini pengalaman pertama bagi sebagian besar siswa, maka dibuat fun, dibuat lebih banyak lisan daripada tulis. Kan di kelas 3 itu anak-anak juga belum begitu lancar menulis bahasa Indonesia ya, apalagi bahasa Inggris. Nah, dibuat banyak lisan dulu. Anak-anak menirukan ujaran-ujaran ya yang Bapak Ibu atau video atau audio sampaikan ya, yang Bapak Ibu mainkan atau Bapak Ibu modelkan, anak-anak menirukan. Lalu lama-lama mereka akan bisa mengganti kata-kata yang ada di situ jadi misalnya I menjadi he for example, lama-lama mereka bisa memproduksi sendiri. Tapi lisan dulu Bapak Ibu ya. Nah, begitu tulisnya itu pengenalan bahasa tulisan ya. Karena bahasa Inggris berbeda ya dengan bahasa Indonesia tulisannya. Baik, sekarang ini untuk di fase D-nya itu Bapak Ibu akan lihat bahwa peserta didik memahami ini tadi masih sama ya, berinteraksi dan berkomunikasi ya. Nah, ini yang perlu dilihat yaitu di fase D ini pada fase ini, pemahaman peserta didik terhadap teks, lisan, dan tulisan, dan visual semakin berkembang, dan keterampilan melakukan inferensi mulai tampak ketika memahami informasi tersirat. Jadi ketika di fase D ini tidak hanya tersurat, tapi tersiratnya yang tidak jelas ada di teks, tapi terkandung maksud di teks itu, peserta didik dapat menemukan. Untuk CP elemen. CP elemen ini menyimak berbicara. Bapak Ibu, untuk CP baru ini tidak banyak berubah ya Bapak Ibu ya. Di sini untuk menyimak berbicara masih sama yaitu berinteraksi dan saling bertukar ide, pengalaman, minat, pendapat gitu ya. Konteksnya familiar, yang formal dan informal. Kemudian juga sama ini Bapak Ibu, ada konsep awal yaitu untuk guided-nya dengan pengulangan.
Jadi, siswa perlu mendapat pengalaman dari modeling, yaitu pengulangan, eee, kosakata atau ujaran-ujaran fix ya, ujaran-ujaran yang biasanya memang dipakai oleh penutur asli. Nah, siswa perlu mendapat pengalaman itu. Nah, lama-lama dia akan mengganti mengganti kosakata dari ujaran-ujaran tersebut atau kalimat-kalimat tersebut ya. Nah, kemudian pada akhirnya mereka akan, mampu ya menggunakan kosakata dan ujaran tersebut dalam komunikasi lisan. Masih disampaikan struktur kalimat dan kata kerja sederhana gitu ya, untuk fase D. Membaca dan memirsa Bapak Ibu. Peserta didik membaca dan merespon teks familiar dan tidak familiar yang mengandung struktur yang telah dipelajari dan kosakata yang familiar secara mandiri. Kemudian peserta didik mencari dan mengevaluasi ide utama dan informasi spesifik dari berbagai jenis teks, ya, gitu Bapak Ibu ya. Modanya juga macam-macam ya, karena ini memirsa, selain membaca ada memirsa. Jadi teks visualnya bisa video, bisa gambar-gambar gitu Bapak Ibu ya, gambar-gambar yang memiliki arti. Kemudian berikutnya peserta didik mengidentifikasi tujuan teks dan mulai melakukan inferensi untuk memahami informasi tersirat dalam sebuah teks. Ya, selain tersurat ya, juga tersirat. Kemudian menulis dan mempresentasikan. Di sini Bapak Ibu, selain siswa mampu nantinya menulis ya untuk mengomunikasikan ide dan pengalaman mereka, ini misalnya, itu siswa juga diharapkan mampu untuk mempresentasikan. Jadi bedanya dengan berbicara tadi, kalau berbicara itu lebih cenderung pada dialog, tapi untuk mempresentasikan ini lebih cenderung kepada monolog, ya untuk jenis-jenis teks yang sifatnya monolog. Nah, kalau yang berbicara tadi dialog, seperti itu Bapak Ibu. Nah, makanya di sini di-highlight bahwa ada dalam bahasa Inggris itu ada kaidah atau konvensi yang disesuaikan dengan konteks dan tujuannya. Misalnya kalau teks prosedur itu harus diawali dengan goal, kemudian ada material atau ingredients atau things you need, kemudian diikuti oleh steps-nya atau instructions-nya. Itu konvensinya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, pengaruhnya terhadap pembelajaran dari penerbitan CP baru ini. Ya, di perencanaan nanti Bapak Ibu lihat ya, apakah TP-TP yang Bapak Ibu sudah susun tahun-tahun sebelumnya itu masih relevan? Kalau dilihat di uraian tadi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tidak melihat jenis teksnya. Jenis teksnya sudah tidak disebutkan lagi. Artinya Bapak Ibu mungkin TP-TP yang Bapak Ibu itu masih relevan, tidak relevan lagi karena Bapak Ibu ingin menambahkan atau mengurangi ya, bahkan ya, mengurangi jenis teksnya atau menambahkan jenis teksnya. Semua tergantung dari apa? Semua tergantung dari potensi siswa-siswi Bapak Ibu, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu tinjau lagi. Kalau masih relevan, silakan dipakai terus, tidak ada masalah. Yang berikutnya adalah pengaruhnya terhadap pembelajaran. Nah, untuk pengaruhnya terhadap pembelajaran, tadi Bapak Ibu sudah melihat pada rasional itu disampaikan bahwa yang disarankan adalah Zangger-based approach. Nah, silakan Bapak Ibu terapkan itu di modul ajar Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu ingin memakai pendekatan yang lain, dibolehkan juga. Ya, dibolehkan juga. Tapi pastikan Bapak Ibu mengevaluasi apakah sesuai dengan pembelajaran bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, assessment ini sangat bergantung kepada TP dan assessment ini merupakan cerminan ya. TP dilakukan langkah-langkah apa sehingga mencapai assessment yang
betul-betul mencerminkan TP yang Bapak Ibu sudah susun. Bapak Ibu menyusun TP-nya itu bunyinya adalah siswa peserta didik mampu menyusun dan mempresentasikan text recount, misalnya, Bapak Ibu, asesmennya harusnya buktinya adalah selain, siswa mampu menyusun teksnya, maka siswa juga mampu mempresentasikannya secara lisan, butuh rubrik ya. Nah, di pembelajaran Bapak Ibu nanti susun bagaimana siswa menuju keterampilan untuk mempresentasikan sebuah teks rekam. Itu contoh ya Bapak Ibu ya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan tinggalkan komen ya, leave a comment so we can discuss things related to this video. Thanks for watching.